Presiden Inter Milan, Beppe Marotta mengungkapkan rencana dan kebijakan Nerazzurri di bawah Oaktree Capital. Alih-alih belanja pemain besar-besaran, Inter sepertinya akan fokus pada stabilitas keuangan dan pengembangan pemain muda. Dalam sesi wawancara dengan Radio Ancio Lo Sport via FC Internews, Marotta juga memberikan pemikirannya tentang peran agen dalam sepak bola modern dan merekomendasikan lebih banyak regulasi. Perusahaan investasi yang berbasis di Amerika Serikat, Oaktree kini telah memimpin Inter selama sekitar 1 bulan. Oaktree mengambil alih Inter setelah pemilik sebelumnya, Suning Group, gagal membayar kembali utang hingga tenggat waktu. Oaktree kini memiliki segalanya dalam menjalankan Inter. Mereka telah memilih dewan direksi baru klub pada awal bulan ini, termasuk pengangkatan Marotta sebagai presiden. Marotta juga tetap menjabat sebagai CEO olahraga Nerazzurri. Saat ini, ada 10 pemilik asing di Serie A, ujarnya. Tidak ada lagi klub dengan kepemilikan patronase. Maksudnya adalah pengusaha seperti Massimo Moratti dan Silvio Berlusconi yang mendanai klub-klub besar di sepak bola Italia. Dan syukurlah kita mendapat aliran modal asing, karena kalau tidak, klub-klub akan mulai menjadi kurang kompetitif. Jelas, investor seperti Oaktree menunjukkan keinginan untuk menjaga kesinambungan dan stabilitas dalam pengelolaan klub. Marotta kemudian mengungkapkan kebijakan Inter di bawah kendali Oaktree. Tidak ada belanja gila-gilaan, tapi ia bertujuan untuk mendapatkan yang terbaik dari pemain muda. Marotta juga memberikan pendapatnya mengenai kenaikan biaya agen di sepak bola. Musim lalu, klub menghabiskan 1 miliar euro untuk komisi agen. Saya memahami dan menghormati profesi ini, tetapi kita sering melihat situasi yang tidak begitu jelas. Oleh karena itu, mereka harus diatur. Tidak peduli seberapa besar para profesional ini menjadi bagian dari sepak bola. Inter Milan siap mewujudkan perekrutan striker milik Genoa, Albert Gudmundsson di bursa transfer musim panas 2024 ini. Namun, Inter harus melepas 2 penyerangnya terlebih dahulu, yakni Joaquin Correa dan Marco Arnautovic, sebelum bisa mengajukan penawaran untuk Gudmundsson. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, Inter harus melepas kedua striker tersebut demi membuka ruang untuk kedatangan Gudmundsson. Gudmundsson menjadi target utama Inter di lini serang pada bursa transfer musim panas ini. Pemain internasional Islandia berusia 26 tahun itu adalah pemain yang dianggap Nerazzurri memiliki profil yang tepat untuk melengkapi serangan mereka pada musim depan, 2024-25. Kemampuannya dalam menggiring bola dan kualitas teknis Gudmundsson di ruang sempit tidak dimiliki oleh penyerang di skuad Inter saat ini. Terlebih lagi, ia tipe penyerang serbaguna, bisa berperan sebagai striker utama, second striker, winger, atau bahkan turun ke lini tengah. Gudmundsson mencetak 16 gol dan menyumbang 5 assist untuk Grifone di semua ajang pada musim lalu. Corriere melaporkan bahwa Inter tetap tertarik untuk mencapai kesepakatan perekrutan Gudmundsson. Namun, Nerazzurri tidak bisa langsung merealisasikan transfer tersebut. Kunci utama bagi Inter untuk menandatangani Gudmundsson adalah dengan menjual 2 penyerang yang sudah ada dalam daftar mereka. Salah satu pemain yang pasti ingin dilepas Inter pada musim panas ini adalah Correa. Mantan penyerang Lazio dan Sevilla ini baru saja menjalani masa pinjaman yang mengecewakan di Marseille. Karena Correa tidak masuk dalam rencana Inter untuk musim depan dan kontraknya akan habis pada Juni 2025, maka penjualan sepertinya tidak bisa dihindari pada musim panas 2024 ini. Kabarnya, raksasa Istanbul, Fenerbahce dan Galatasaray sama-sama tertarik untuk merekrut pemain internasional Argentina berusia 29 tahun itu. Namun menurut Corriere, Correa bukan satu-satunya pemain yang harus dijual Inter sebelum bisa membeli Gudmundsson. Arnautovic juga harus pergi. Jika ia bertahan, maka tidak akan ada ruang untuk Gudmundsson di skuad Inter. Oleh karena itu, Inter harus menjual Arnautovic di musim panas ini. Wali kota Rozzano,
Gianni Ferretti De Luca telah menegaskan bahwa rencana pembangunan stadion baru Inter Milan di komunenya merupakan skenario yang mungkin terwujud. Hal ini disampaikannya dalam sesi wawancara dengan surat kabar Milan, Il Giorno, di mana Ferretti juga mengatakan jika stadion baru Nerazzurri akan memberikan dampak positif bagi wilayahnya. Hingga saat ini, situasi stadion baru Inter masih belum jelas. Nerazzurri tetap tertarik untuk memiliki stadion modern yang dapat menghasilkan pendapatan setara dengan klub-klub top Eropa lainnya. Saat ini ada dua opsi yang tersedia. Salah satunya adalah tetap bertahan di San Siro dengan melakukan renovasi signifikan. Sebelumnya klub tidak diizinkan untuk merobohkan San Siro demi membangun stadion baru sebagai gantinya. Hal ini merupakan hambatan besar setelah bertahun-tahun berupaya mendapatkan persetujuan untuk melakukan hal tersebut, yang membuat Inter dan Milan mempertimbangkan untuk membangun stadion baru di tempat lain. Namun, Wali Kota Milan, Beppe Sala berharap prospek merenovasi Stadion San Siro secara signifikan untuk meningkatkan pemasukan klub dapat meyakinkan Inter dan Milan untuk tetap bertahan. Hasil studi kelayakan rencana renovasi San Siro harusnya sudah bisa diperoleh pada akhir bulan Juni ini. Sementara itu, Inter juga terus menyusun rencana terkait proyek stadion baru di Komune Rozzano. Nerazzurri telah secara resmi menyampaikan rencana mereka kepada Wali Kota Rozzano, dan mereka mempunyai hak eksklusif untuk melakukan studi kelayakan di wilayah tersebut. Inter juga telah memperpanjang hak eksklusif atas tanah di Rozzano pada akhir April lalu sembari menunggu hasil studi kelayakan renovasi San Siro. Bagaimanapun juga, rencana pembangunan stadion Inter di Rozzano akan menjadi skenario yang mungkin terjadi, ujar Wali Kota Rozzano, Gianni Ferretti, seperti dilansir FC Inter 1908. Kami terus berpikir ini adalah proyek yang akan memberikan banyak manfaat bagi kota kami dalam hal citra kami, pekerjaan, industri terkait, dan layanan. Timnas Italia sukses membekuk Albania dengan skor tipis 2-1 dalam pertandingan pertama Grup B Euro 2024 yang digelar di Signal Iduna Park, Dortmund, Jerman, pada Minggu, 16 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Italia sempat tertinggal 0-1 lewat gol cepat Nedim Bajrami di menit-menit awal pertandingan. Namun, berkat kontribusi gol dari dua pemain Inter Milan, yakni Alessandro Bastoni dan Nicolo Barella, Timnas Italia berhasil membalikan skor menjadi 2-1. Ada 4 pemain Nerazzurri yang tampil sebagai starter di laga ini, yakni Alessandro Bastoni, Federico Di Marco, Nicolo Barella, dan Davide Fratesi. Sedangkan pemain Inter lainnya, Matteo Darmian masuk di babak kedua pada menit ke-83. Italia sempat dikejutkan oleh gol cepat Bajrami di saat laga baru berjalan 23 detik akibat kesalahan lemparan ke dalam oleh Federico Di Marco, yang dimanfaatkan Bajrami untuk mencuri bola dan mencetak gol. Italia kemudian bereaksi cepat guna menyamakan skor pada menit ke-11 lewat sundulan Bastoni, usai memanfaatkan umpan crossing dari Lorenzo Pellegrini. 5 menit berselang, pasukan Gli Azzurri berbalik unggul 2-1 berkat gol gelandang Inter, Barella melalui tembakan di tepi kotak penalti. Skor 2-1 pun bertahan hingga akhir laga. Raihan 3 poin ini membuat Timnas Italia sementara berada di peringkat kedua klasemen Grup B, di bawah timnas Spanyol yang sukses mencukur Kroasia dengan skor telak 3-0. Pemain AC Milan, Theo Hernandez merasa bentrokan fisik antara dirinya dengan pemain Inter Milan, Denzel Dumfries adalah bagian yang normal dalam duel derby Milan. Seperti diketahui, terjadi perkelahian antara Theo Hernandez versus Denzel Dumfries dalam pertandingan derby della Madonnina di San Siro pada pekan ke-33 Serie A musim 2023-24, di mana Inter Milan secara resmi berhasil meraih Scudetto ke-20. Laga itu berlangsung sangat panas, termasuk pertarungan antara Theo Hernandez melawan Denzel Dumfries yang terjadi dalam pertandingan, yang pada akhirnya berujung pada aksi baku hantam. Kedua pemain pun diusir keluar lapangan pada menit ke-93. Bek sayap Inter asal Belanda, Dumfries sebenarnya baru memasuki lapangan pada menit ke-84, hanya beberapa menit sebelum terjadinya bentrokan. Kini, Theo Hernandez dan Dumfries bakal kembali berhadapan di Euro 2024 musim panas ini, mengingat timnas masing-masing,
Prancis dan Belanda sama-sama berada di grup D. Baik pemain Milan maupun Inter itu merupakan pemain starter reguler di tim nasional mereka. Hernandez dan Dumfries memiliki banyak pengalaman berhadapan satu sama lain dalam beberapa kali pertemuan di derby Milan. Berbicara dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Prancis di grup D Euro 2024 melawan Austria, Theo Hernandez merasa bentrokan tersebut adalah sesuatu yang normal terjadi dalam derby Milan. Dia juga siap menyapa Dumfries dengan ramah jika mereka bertemu di luar lapangan. "Saya tetap tenang mengenai hal ini," ujarnya, seperti dilansir FC Internews. "Itu wajar terjadi karena persaingan yang sengit antara Inter dan Milan. Jika saya melihatnya, Dumfries, saya akan menyapanya tanpa masalah." Inter Milan diambang mencapai kesepakatan dengan kiper milik Genoa, Josep Martinez di jendela transfer musim panas 2024 ini. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport via FC Internews, bahwa Nerazzurri kini semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Genoa untuk transfer Martinez seharga 12 juta euro plus seorang pemain. Sekarang menjadi jelas bahwa Martinez dari Genoa adalah target utama Inter untuk pos penjaga gawang. Nerazzurri telah melakukan negosiasi dengan Genoa untuk mencoba merekrut mantan kiper RB Leipzig berusia 26 tahun itu. Genoa awalnya meminta biaya transfer ke Inter sebesar 18 juta euro untuk Martinez. Namun, Nerazzurri berhasil menurunkan angka itu dalam negosiasi dengan memasukkan pemain mereka ke dalam kesepakatan. Corriere melaporkan bahwa Nerazzurri harus membayar Genoa sebesar 10 juta euro plus add-on sebesar 2 juta euro. Kemudian, Inter harus memilih pemain untuk dikirim ke Genoa, antara Martin Satriano atau Mattia Zanotti. Striker asal Uruguay, Satriano baru saja menyelesaikan masa pinjaman bersama Brest. Dia masuk radar sejumlah klub, termasuk Stuttgart dan Valencia. Genoa juga merupakan pengagum Satriano. Sementara itu, Inter juga bisa menawarkan bek sayap Mattia Zanotti sebagai bagian dari kesepakatan. Zanotti juga telah dianggap Genoa sebagai target potensial mereka. Kemudian ada dua pemain Inter lainnya yang diminati Genoa, yakni Gaetano Oristanio dan Francesco Pio Esposito.